Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Judul renungan kali ini memperhatikan alam. Sahabat ODB, baru-baru ini saya dan seorang teman mengunjungi tempat kesukaan saya. Setelah mendaki bukit yang berangin kencang, kami menyeberangi padang bunga liar untuk memasuki kawasan hutan pinus yang pohon-pohonnya tinggi menjulang, lalu menuruni lembah untuk berhenti sejenak. Awan melayang lembut di atas kepala kami. Tidak jauh dari tempat kami berdiri mengalir sebuah parit. Yang terdengar hanyalah suara kicauan burung. Saya dan Jason menikmati suasana dengan terdiam selama 15 menit penuh. Ternyata kegiatan itu sangat berguna bagi kesehatan jiwa. Menurut penelitian dari Universitas Derby, mereka yang meluangkan waktu untuk menikmati alam merasakan kebahagiaan yang lebih tinggi, kegelisahan yang lebih rendah, dan keinginan yang lebih besar untuk melestarikan alam. Namun berjalan-jalan di hutan saja tidak cukup. Anda harus memperhatikan awan, menyimak kicau burung. Jadi kuncinya bukan berada di alam, tetapi memperhatikan alam. Mungkinkah ada alasan spiritual untuk menikmati keindahan alam? Paulus mengatakan bahwa alam menyingkapkan kekuatan dan keilahian Allah. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20. Allah memerintahkan Ayub agar melihat laut, langit, dan bintang-bintang sebagai bukti kehadirannya. Pasal yang ke-38 sampai dengan pasal yang ke-39. Tuhan Yesus berkata bahwa memandangi burung-burung di langit dan bunga bakung di ladang dapat membawa kita menyadari pemeliharaan Allah dan mengurangi kekhawatiran dalam jiwa kita. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30.
Dalam kitab suci, memperhatikan alam adalah kegiatan rohani. Para ilmuwan bertanya-tanya mengapa alam dapat mempengaruhi kita secara positif. Salah satu alasannya, mungkin karena memperhatikan alam dapat mengarahkan pandangan kita kepada Allah Pencipta yang juga memperhatikan kita. Sahabat ODB, karena alam bukanlah Allah dan juga sebaliknya, lalu bagaimana alam dapat mengarahkan pandangan kita kepada Allah? Dan dapatkah Anda meluangkan waktu beberapa menit hari ini untuk memperhatikan pemeliharaan Allah melalui ciptaannya? Ya Allah pencipta langit, bumi, sungai, dan kicauan burung, aku menyembah-Mu saat ini.